Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan pertemuan daurah dari prahara hari kiamat. Pertemuan yang kelima kita akan baca tentang asyafa'atu, yakni syafaat. Apa itu syafaat? Syafa'atul lughatan alwasilatu wa tolab. Secara bahasa maknanya ialah alwasilah, sesuatu yang menjadi perantara atau permintaan. Wa urfan, dan secara urf, secara istilah terminologi, definisinya ialah su'alul khairi lil ghair, yakni meminta kebaikan untuk orang lain. Meminta kebaikan untuk orang lain. Waqila, dan ada pendapat minasyaf'i alladhi huwa didil witri. Syafaat itu sendiri ialah asyafa', yakni penggenap, yang merupakan lawan dari al-witr, ganjil. Ya, lawannya genap, penggenap. Faka'anna asyafi'a dhamma su'alahu ila su'alil masfu ilahu. Maka bisa dikatakan seseorang yang meminta syafaat ialah dia menyandarkan permintaannya kepada orang yang dimintai syafaat. Ya. Orang yang meminta syafaat menyandarkan permintaannya kepada si pemberi syafaat. Wa syafa'atu haqqun, dan syafaat ini merupakan perkara yang ditetapkan. Idza tahaqqaqat syurutuha, apabila terpenuhi dari syarat-syaratnya. Wahia, apa itu syaratnya? Hendaknya syafaat itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah taala bagi mendapatkan ridho bagi siapa? Bagi al-masfu. Orang yang dimintai syafaat ini orang yang diridhoi, bukan ahli maksiat apalagi ahli syirik. Allah taala berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'danallahu liman yasha'u wa yardha. Dan betapa banyak dan berapapun dari para malaikat di langit-langit yang tidak mampu memberikan, yang tidak berguna dari syafaat mereka sedikit pun. Ya. Jadi manfaat dari syafaatnya malaikat itu tidak ada manfaatnya sama sekali, ya, kecuali bagi yang setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala, bagi Allah yang kehendaki dan Allah ridhoi. Artinya sekelas malaikat yang merupakan makhluk paling taat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat saja, itu tidak bisa memberi syafaat kecuali izin dan ridho Allah Ta'ala. Terlebih bagaimana keadaan penghuni kubur, bagaimana keadaan berhala-berhala ketika itu, ya, sama sekali bukan benda yang dekat kepada Allah, benda yang dekat dengan Allah. Apalagi keadaan orang-orang musyrik sekarang yang mereka mengagungkan ahli fasik, ya, ahli fasiqah, ya, orang-orang yang berbuat fasik. Kita lanjutkan. Fa fi hadhil ayatil karimati anna syafa'ata la tanfa'u illa bisartain. Maka dari faedah ayat yang mulia ini ditetapkan bahwasanya syafaat ini tidak bermanfaat kecuali harus terpenuhi dengan dua syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, idnullahi lisyafi' an yashfa', yakni izin dari Allah Ta'ala bagi syafi', ya, bagi syafi' pemberi syafaat ini untuk memberi syafaat. Li'anna syafa'ata milkuhu subhanah, karena syafaat itu penyandarannya ialah milik Allah Ta'ala. Jadi yang punya syafaat itu Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala berfirman, Qulillahi syafa'atu jami'ah. Katakan hanya milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Surat Zumar 44. Dan syarat yang kedua, ridahu anil masfu'i fihi bi an yakuna min ahli tauhid. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang yang masfu' fihi. Orang yang dimintai syafaat tadi dari orang yang diridhoi. Atau orang yang meminta syafaat, ya. Orang yang meminta syafaat ini orang yang diridhai Allah Ta'ala. Li'annal musyrika la tanfa'uhu syafa'ata, ya. La tanfa'uhu asyafa'atu. Dikarenakan orang musyrik tidak ada manfaat baginya syafaat. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidaklah bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Surat Mudassir ayat 48. Fatabayyana bihada butlani ma'alaihil kuburiyuna al-yaum. Maka dengan perkara ini telah tampak, ya, kebatilan yang dibangun di atasnya, dibangun di atas keyakinannya orang-orang kuburiyin, orang-orang pemuja kubur di hari ini. Kenapa? Alladzina yatlubuna syafa'ata anil amwat, yang mereka meminta syafaat kepada mayit-mayit, orang yang sudah mati. Wa yataqarrabuna ilaihim bi anwa'il qurbat, dan mereka, ya, dan mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai model pendekatan atau ibadah, ya. Kama qala Allah Ta'ala fi salafihim, sebagaimana ini difirmankan Allah Ta'ala yang mengomentari keadaan orang-orang musyrik zaman dahulu. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, ya. Dan mereka beribadah, ya, mengibadahi kepada sebagian dari selain Allah Ta'ala, ya. Mereka menyembah dari selain Allah Ta'ala, padahal mereka ini yang disembah ini tidak mampu memberi mudarat, wala yanfa'uhum, tidak pula mampu memberi manfaat. Wa yaquluna haula'i sufa'auna, dengan dalih argumentasi mereka ini ialah sufa'auna indallah, pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Dan ini merupakan anggapan yang batil, anggapan yang tertolak. Surat Yunus ayat 18. Wa qala Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun menjawab, membantah, amittakhaduna min dunillahi syufa'a, apakah kalian mengambil, ya, dari selain Allah sebagai pemberi syafaat? Kul, katakan Muhammad, awalau kanu la yamlikuna syai'a, dan tidakkah seandainya mereka ini, ya, tidak mampu atau tidak memiliki hak syafaat sedikit pun, wala yaqilun, dan tidak pula mereka ini orang-orang yang berakal. Kenapa meminta syafaat kepada benda yang tidak diizinkan dan tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala? Qulillahi syafa'atu jami'ah, katakanlah syafaat itu hanya hak Allah Ta'ala, kepemilikan Allah Ta'ala. Lahu mulkus samawati wal ard, bagi Allah lah, ya, kerajaan yang ada di langit dan ada yang apa saja yang ada di bumi, semuanya milik Allah atas penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Az-Zumar ayat 43. Kita baca selanjutnya. Wa qad a'ta nabiyuna sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'atah, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah, ya, mampu memberi syafaat.
ya, atau kelak akan memberi syafaat. Fayasfa'u fi adzinallahu lahu fihi, yakni memberi syafaat bagi orang-orang yang telah Allah izinkan. Ya. Jadi Rasulullah SAW akan diizinkan memberi syafaat bagi orang-orang yang Allah izinkan untuk diberi syafaat. Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, walahu sallallahu alaihi wasallam salasu syafa'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 3 macam syafaat. Berkaitan dengan Nabi, ada 3 macam model syafaat. Amma syafaatul ula, adapun syafaat yang pertama, fayasfa'u fi ahlil mauqifi hatta yuqda bainahum ba'da an tataraja'a al-anbiya. Syafaat yang pertama ialah pemberian syafaat kepada orang-orang yang berdiri di padang mahsyar sampai mereka diadili, ya, tatkala mereka sudah selesai, ya, datang dan pergi meminta syafaat kepada para nabi. Akan tetapi, ya, para nabi tidak mampu memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Adam wa Nuh, ya, wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa, ya, tatkala mereka meminta syafaat kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa bin Maryam, asy-syafa'ata hatta yantahiya ilaihi, ya, sampai akhirnya mereka menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya diberi syafaat dan kemudian baru diadili di padang mahsyar. Wa amma syafa'atu saniyah, adapun syafaat yang nomor 2, fayasfa'u fi ahlil jannati an yadkhulu al jannata, yakni pemberian syafaat kepada calon penghuni surga untuk masuk ke dalam surga. Wahatani syafa'atani khosatani lahu, dan pemberian 2 syafaat yang disebutkan ini ialah hak, ya, kekhususan Allah, kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditetapkan, yang telah dianugerahkan oleh Allah taala. Adapun wa amma syafa'atus salisatu, adapun syafaat yang ketiga, fayasfa'u fiman istahaqqan nar, yakni pemberian syafaat kepada orang yang sebenarnya berhak masuk neraka. Wa hadza asy-syafa'atu lahu wa lisairin nabiyyin, dan syafaat yang model ini merupakan syafaat yang akan diberikan izin oleh para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan keimanan kepada Allah dan Rasul, wa ghairihim, dan selainnya. Fayasfa'u fiman istahaqqan nar, maka mereka akan memberi syafaat kepada calon penghuni neraka an la yadkhuluha, sampai akhirnya mereka tidak jadi masuk. Fayasfa'u fiman dakhalaha, ya, maka mereka memberi syafaat bagi orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka untuk keluar, ya, untuk keluar dari neraka. Ya, maka ini pentingnya kita, ya, memperbanyak teman-teman soleh, sehingga bisa jadi suatu saat teman-teman kita akan memberi syafaat kepada kita, dan kita tetap senantiasa berdoa berlindung agar Allah Ta'ala menjauhkan dari siksa di akhirat. Wa qala rahimahullah, dan berkata Imam Ibnu Taimiyah, wa amma syafa'atuhu li ahli dzunubi min ummatihi, adapun syafaat kepada orang-orang ahli pendosa dari umatnya, fa muttafiqun 'alaiha baina sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin wa sa'il a'immatil muslimin al-arba'ati wa ghairihim. Ya. Adapun pemberian syafaat kepada ahli dosa, orang-orang yang terjatuh kepada dosa besar tentunya, maka ini telah disepakati
perkara ini dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan para imam yang 4 dan selainnya. Wa ankaroha kasirun min ahlil bid'ah. Akan tapi perkara ini diingkari oleh ahlul bid'ah minal khawarij wal mu'tazilati wa zaidiyah. Perkara syafaat ini diingkari orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah, orang-orang zaidiyah, yakni orang-orang syiah. Wa qala haula, dan mereka mengatakan man yadkhulun nar la yakhruju minha la bisyafa'atin wala ghairiha. Kata mereka, kalau seseorang itu masuk neraka maka tidak akan bisa keluar lagi, ya, meskipun dengan syafaat ataupun yang sejenis dengan itu. Wa inda haula'i ma samma illa min yadkhulul jannata fala yadkhulun nar. Lalu kata mereka, terlebih-lebih, ya, dikecualikan dari orang-orang yang masuk surga, maka tidak akan masuk neraka. Ya. Maka mereka mengkiaskan wa man yadkhulun nar fala yadkhulul jannah. Orang yang sudah masuk surga orang yang sudah masuk neraka tidak bisa masuk surga. Wala yastami'u indahum fi syakhsi al-wahid sawabun wa iqab. Kata mereka, hal ini tidak bisa terjadi pada satu orang, ya, yang dia memiliki balasan pahala ataupun siksaan atas dosa. Ini merupakan perkara yang sebenarnya malah rancu, ya. Karena tidak mungkin seseorang itu tanpa dosa. Apalagi orang beriman, meskipun dia punya dosa pasti punya pahala. Dan artinya sesuatu dosa itu bisa saja terampuni dengan syafaat. Artinya gitu. Ila an qala, sampai perkataan Ibnu Taimiyah, wahtajaha ulail munkarun li syafaati biqauli ta'ala. Dan mereka orang-orang yang memiliki pemahaman menyimpang tadi menggunakan, ya, dalil berhujjah tentang pengingkaran syafaat dengan firman Allah Ta'ala. Lihat, inilah kondisi orang-orang ahli bid'ah. Kenapa kita kaum muslimin sangat diwanti-wanti untuk menjauhi ahli bid'ah. Kenapa? Orang-orang ahli bid'ah ini mereka juga punya dalil. Mereka juga berdalil dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, ya. Akan tapi tentu dalil mereka sangatlah lemah dan tidak tepat, ya. Ayatnya sudah benar, hadisnya sudah sahih, akan tetapi istidlalnya yang salah, cara pendalilan yang salah, salah memahami dalil. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, bisa jadi dia menggunakan dalil akan tapi menafsirkan dengan dirinya sendiri, ya, ditafsiri dengan otaknya sendiri. Atau kondisi yang ketiga, ternyata dia menggunakan hadis akan tapi hadisnya hadis palsu. Ya, inilah keadaan al-bid'ah. Adapun dalam menggunakan ayat ini sebagai dalil bantahan adanya syafaat, maka mereka tentu salah dalam menafsirkannya. Salah dalam beristidlal dengan ayatnya ini. Allah Ta'ala berfirman, kata mereka, wa taqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yudkhalu minha adlun. Dan takutlah kalian dari suatu hari, yakni hari kiamat, yang tidak mampu setiap jiwa nanti akan melewatinya sedikit pun, tidak akan mampu memberi bantuan seorang pun. Wala yuqbalu minhu syafaat, tidak pula diterima syafaat. Ini dari kata wala yuqbalu minha syafaatun, tidak diterima syafaat. Wala yu'khadhu minha adlun, tidak pula nanti diperhatikan dari keadilan. Min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Hari di mana nanti sebelum datangnya, ya, tidak bermanfaat lagi. Ya, jual beli tidak ada bermanfaat lagi, pertemanan tidak bermanfaat lagi, syafaat, yakni hari kiamat. Ya. Surat Al-Baqarah. Kemudian juga mereka menggunakan dalil wa malidzalimina min hamimin wala syafi' yuta'. Tidak ada nanti bagi orang-orang
ya yang berlaku zalim dari penolong.